Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang gerombolan yang menggeruduk rumah Bapak Jokowi. Ya, seperti Egy Sujana dan lain sebagainya. Itu pulang dengan tangan kosong sahabat-sahabat, karena Bapak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya kepada mereka. Malah Bapak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada wartawan dengan catatan jangan difoto. Nah, bagaimana pendapat dari wartawan setelah melihat ijazah asli dari Bapak Jokowi? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Tadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu, terus ngobrol sebentar, nggak sampai 5 menit. Terus ajudannya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus di situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM tuh warna emas gitu. Nah, di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Kalau yang untuk ijazah Fakultas Kehutanan itu apakah sama yang beredar dengan di media sosial itu, Mas? Kalau secara pastinya kita nggak tahu ya, cuma secara visual ya memang sangat mirip, tapi apakah itu foto yang beredar itu ijazah yang sama ya kita nggak bisa pastikan. Di ijazah itu juga Pak Jokowi masih mengenakan kacamata atau gimana? Masih pakai kacamata. Tadi juga kita sempat tanyakan, terus beliau juga cerita karena minusnya sedikit pecah, akhirnya terus udah nggak dipakai. Memperhatikan juga ijazah kuliah nggak? Ya, itu tersendiri. Jadi tidak jadi satu dengan map yang isinya SD, SMP, SMA itu tersendiri, dan covernya ada cover UGM gitu. Warnanya biru, covernya itu cover lama, terus ya pakai foto bapak pakai kacamata. Warnanya asli apa ijazah UGM itu? Warnanya covernya luar biru tua. Kalau ijazahnya sendiri warnanya apa, Mbak? Saya kayak kurang perhatian apa putih apa ya, kurang perhatian saya kayaknya. Cuma saya lihat fotonya aja bapak pakai kacamata seperti yang di luar itu. Sempat ditanyakan nggak kenapa alasannya kemarin dulu pakai kacamata atau sekarang nggak? Oh ya, Pak Jokowi pernah cerita kalau dulu pakai kacamata -1,5 atau berapa gitu, tapi setelah itu kacamata pecah tidak dipakai. Terus bilang kok dipermasalahkan, orang pakai kacamata sama enggak itu kan enggak masalah, seperti itu. Teman-teman media dipanggil masuk sama Pak Jokowi, terus seperti apa ditunjukkan ijazahnya? Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Gitu. Perbedaannya foto antara yang ijazah SD, SMP, SMA sama yang... Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu bapak kelihatan masih
berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu bapak udah terlihat gondrong, gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Itu kurang lebih berapa wartawan kemarin? Belasan kok, berapa ya? Nggak nyampe 15-an gitu. Itu menunjukkannya secara mendadak atau gimana tuh, Pak? Diinfokan sebelumnya atau enggak? Setahu kita mendadak ya, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Tapi kan begitu ke dalam, kita nggak tahu awalnya kita mau diapain, mau dikasih tahu apa gitu. Kita ke dalam aja sesuai petunjuknya dari Pas Pampres. Waktu ke dalam bapak baru mengatakan bahwa ternyata beliau mau menunjukkan ijazahnya kepada kita. Ini plot twist banget pokoknya. Tadi gue siang habis bahas masalah ijazahnya Pak Jokowi. Orang-orang yang sering mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu Tifa CS gitu ya, datang ke rumahnya Pak Jokowi dengan perwakilannya 3 orang. Ada yang cukup menarik. Jadi sebelum mereka datang, Pak Jokowi ternyata nunjukin ijazahnya kepada wartawan. Tapi nggak boleh dipoto. Ini mungkin apa ya, kalau mungkin mereka itu bakal kesel ya. Bakal kesel, kenapa kok ke wartawan dia kasih tahu gitu, kita enggak gitu. Ini bakal seru gitu ya, tapi ya kita tahulah Pak Jokowi memang sedang mempertimbangkan akan mengambil langkah hukum. Nah sekarang ini lagi dibidik nih orang-orang yang mana nih kira-kira cocok untuk dimasukkan persidangan. Ya siap-siap aja tuh yang sering mempertanyakan, yang sering membuat narasi, yang sering omon-omon di publik mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Siap-siap aja ya. Tanyain aja deh sama wartawan yang tadi melihat ijazah Pak Jokowi. Kejar itu tuh. Mengapa Pak Prabowo diam melihat fenomena ijazah palsu? Kita bahas ya. Jadi yang namanya presiden sebenarnya pasti mengetahui apapun yang terjadi, apalagi ini ada unsur politik di dalam negeri. Pasti tahu. Apalagi berkaitan dengan rekannya, ya, dengan sahabatnya. Tetapi kenapa dia diam? Kenapa Pak Prabowo diam? Ya, ini disclaimer dari saya. Karena Pak Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di belakang ini. Siapa yang mencuatkan isu-isu ijazah palsu. Di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang 2 periode pernah mendukung Pak Prabowo dalam elektoral. Ya, dalam pertarungan pemilu. Dan Pak Prabowo tahu didukung orang-orang tersebut nggak pernah menang. Karena apa? Cara mainnya kampungan, cara mainnya nggak elegan, hanya bisa main black campaign, ya, hanya permainan-permainan kotor, gitu ya. Nah, itu yang membuat waktu itu selama 2 kali berturut-turut ya, elektoral itu menarik suaranya Pak Prabowo, ya, sehingga dia kalah terus. Makanya Pak Prabowo diem aja, ya. Terus yang kedua, Pak Prabowo juga mengambil keuntungan dengan adanya viral ya hal tersebut, karena dengan viral di media sosial, viral di tanah air ya, persoalan ini cukup membuat fokus masyarakat, fokus netizen ya, fokus haters, lawan-lawan politik itu lari fokusnya, sehingga Pak Prabowo dengan mudah bersama Gibran menjalankan program-program yang sudah mereka canangkan dengan smooth.